adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tadi kalian sudah bernyanyi dengan bersukacita kan? Nah, sekarang hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan ini ya, lagu seperti biasa ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, lalu dilipat. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ikutin Kak Uli ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Kau sudah menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk Kakak Uli yang akan membawakan firman sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, siapa di sini kalau disuruh sama mama sama papa langsung mau? Angkat tangannya. Angkat tangannya ya. Nah, kalau misalnya kalian disuruh sama mama nih, contohnya nih, Kesha ambilin buku di meja, soalnya mama mau baca. Nah, Kesha mau bantuin gak mama? Nah, pasti Kesha mau kan bantuin mama kan? Nah, sama seperti yang lainnya, kalau misalnya disuruh sama mama atau papa harus mau ya dan dilakukan. Nah, hari ini adik-adik, kakak mau cerita tentang Sodom dan Gomora. Nah, kalian masih ingat kan cerita yang minggu lalu sama kakak yang waktu tentang Abram dan Lot? Nah, sekarang kakak mau lanjutin lagi, tapi hari ini kakak cerita tentang Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, ini kakak punya gambarnya ya. Tereng. Nah, ini dia gambarnya. Nah, kakak mau ceritain ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, pada suatu sore hari, ketika itu ini Bapak Lot ya. Nah, pada suatu itu ketika Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, ia melihat dua orang asing. Lalu ia menyambut mereka dan mengajak mereka singgah di rumahnya. Nah, diajak nih ke rumahnya. Dan Bapak Lot ini dengan ramah dan baik hati dan Bapak Lot menyambut kedua orang tamunya dan dia menyediakan makanan bagi mereka. Nah, ternyata kedua orang ini bukanlah orang yang cuma numpang lewat, tetapi mereka adalah malaikat yang membawa kabar penting bagi Lot dan keluarganya. Nah, malaikat itu berkata sama Bapak Lot, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu supaya engkau jangan mati karena kejahatan kota ini." Nah, akhirnya Bapak Lot mau nggak mendengarkan kedua orang ini? Iya, ternyata Bapak Lot mau mendengar, tetapi Bapak Lot jalannya lambat. Nah, ini dia nih Bapak Lotnya nih beserta keluarganya. Nah, Nah, ini dia. Bapak Lot jalannya lambat sehingga kedua malaikatnya ini memegang tangan Bapak Lot dan istrinya dan kedua anaknya untuk membawa mereka segera keluar dari rumahnya karena Tuhan mengasihi mereka. Nah, pada saat kedua malaikat ini berpegangan tangan sama mereka, malaikat berkata, "Larilah, selamatkanlah nyawamu dan keluargamu. Janganlah menoleh ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Dan jangan berhenti dimanapun juga. Kalian harus lari ke pegunungan
supaya kalian tidak mati. Tetapi Bapak Lot berkata sama kedua malaikat ini, "Sungguh kami telah dikaruniai belas kasihan dan tuanku telah berbuat kemurahan besar. Tetapi jika kami harus lari ke gunung, pastilah akan tersusul oleh bencana sehingga kami akan mati. Izinkanlah kami lari ke kota kecil di sana yang cukup dekat supaya kami selamat." Nah, malaikatnya berkata nih, "Baiklah, permintaanmu kuterima. Kota yang kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepat, larilah ke sana. Aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana." Nah, adik-adik tahu nggak? Nama kota itu adalah nama kota Zoar. Nama kotanya adalah Zoar. Nah, ketika mereka sekeluarga ini sedang berlari, istri Lot berjalan mengikuti Lot. Tetapi tiba-tiba pada saat mereka lari, apa yang terjadi? Coba lihat, kita lihat belakang. Ups, kita lihat halaman berikutnya. Ini dia. Tiba-tiba pada saat mereka lari, ini dia. Tiba-tiba istri Lot melihat ke belakang. Nah, ini istri Lot nih melihat ke belakang, dan dia tidak mendengarkan perintah dari malaikat Tuhan tadi. Katanya kan tidak boleh melihat ke belakang, tetapi istrinya Lot ini penasaran dan akhirnya dia melihat ke belakang. Dan apa yang terjadi? Terjadilah istri Lot ini menjadi tiang garam karena istri Lot ini tidak mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan dan dia tidak taat. Dan sedangkan Lot dan anak-anaknya tetap berlari menjauhi kota itu dan tidak melihat ke belakang sehingga mereka selamat. Nah, tahu nggak adik-adik? Sementara itu Abram di tempat yang berbeda. Nah, ini dia nih Bapak Abram nih, kita lihat ya Bapak Abramnya ya. Ini dia. Sementara itu Bapak Abram di tempat yang berbeda, berada dekat mesbah Tuhan, melihat dari kejauhan. Nah, dan dia melihat dari kejauhan dan kehancuran kota Sodom dan Gomora oleh hujan belerang dan api yang diturunkan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan tegas. Bila manusia tidak taat pada perintahnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghukumnya. Demikian juga istri Lot tadi menjadi tiang garam karena dia mengabaikan pesan Tuhan yang disampaikan lewat kedua malaikat tadi. Sedangkan Lot dan anak-anaknya selamat karena taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita dengar-dengaran dan taat pada perintah Tuhan, baik yang disampaikan oleh mama, papa di rumah, atau bapak ibu, guru di sekolah, atau kakak-kakak di sekolah minggu. Tahu nggak adik-adik? Tuhan itu sangat peduli dan sayang kepada anak-anaknya. Ya, oke? Nah, selesai cerita minggu ini adik-adik. Nah, kalian ingat kan? Tadi ceritanya tentang Sodom dan Gomora, tentang Bapak Lot dan keluarganya. Siapa yang di sini yang mau menjadi seperti Bapak Lot yang taat sama Tuhan? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, kalian harus taat ya sama Tuhan ya, karena Tuhan sangat sayang sama adik-adik yang taat.
Tapi kalau adik-adik tidak taat, nanti seperti istri Bapak Lot yang tidak taat, dan dia akan menjadi tiang garam. Nah, kalau adik-adik tidak mau menjadi tiang garam, kalian harus taat, ya. Kalian harus dengar kata mama, harus dengar kata papa, ya. Oke adik-adik. Nah, selesai cerita minggu ini. Nanti minggu depan akan dilanjutkan lagi dengan kata-kata yang lainnya. Oke adik-adik. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengarkan akan firman-Mu ini kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menjadi anak yang taat, anak yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesai minggu ini. Oke, sampai ketemu nanti minggu depan. Dadah.